Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 tertulis dalam Roma 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara yang terkasih, ada satu iklan yang sudah cukup lama dan terkenal. Bunyinya begini, buat anak kok coba-coba. Apakah ada dari saudara yang pernah melihat iklan tersebut? Adakah yang ingat iklan apakah itu? Ya, benar. Iklan salah satu minyak kayu putih yang cukup terkenal. Iklan tersebut ingin menunjukkan bahwa minyak kayu putih itu adalah minyak yang sudah pasti bagus dan sudah pasti terjamin khasiatnya dan aman. Iklan itu sebetulnya menggambarkan keadaan manusia yang secara alamiah menginginkan keamanan dan kepastian. Orang-orang berlomba-lomba untuk mengamankan hidupnya dari hal-hal buruk yang mungkin menimpanya. Dengan demikian, orang-orang bekerja keras supaya memiliki banyak tabungan demi masa depan. Atau ada juga yang membeli bermacam-macam asuransi agar kehidupan ke depannya terjamin dengan aman. Bekerja, memiliki tabungan, membeli asuransi adalah hal yang terpenting. Jadi, tentu saja itu bukan hal yang salah. Hanya kita harus hati-hati dan meneliti cara hidup kita di hadapan Tuhan. Apa jangan-jangan kita juga menginginkan perjalanan iman yang nyaman dan penuh kepastian? Orang Kristen di Roma saat itu adalah orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Jadi, kekristenan tumbuh dari orang-orang yang telah menghidupi kepercayaan dan budaya tertentu sebelumnya. Ada orang-orang yang tumbuh dengan ajaran untuk berkorban kepada dewa-dewa. Ada juga orang Yahudi yang tumbuh dengan ajaran untuk mengikuti hukum-hukum Taurat
dengan amat ketat. Dengan demikian, penekanan pada perbuatan manusia menjadi sangat besar. Manusia melakukan sesuatu untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dalam konteks yang demikian, Paulus ingin mengubah cara berpikir orang-orang Kristen di Roma pada saat itu. Secara alamiah, sesuai dengan latar mereka, jemaat Roma berpikir bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Namun, Paulus menekankan bahwa Abraham dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Kebenaran Abraham bukan karena kemampuan Abraham melakukan hal tertentu, tetapi kepercayaan dan iman Abraham kepada Tuhan. Ketaatan Abraham kepada tuntunan dan janji Tuhan adalah poin utama yang penting dan harus diingat, yang menjadikan Abraham ditetapkan sebagai bapa banyak bangsa. Allah memanggil Abraham secara pribadi untuk meninggalkan sanak keluarga dan tanah leluhurnya, mengikuti rencana Allah, yaitu pergi ke suatu negeri yang ditunjukkan Allah kelak. Sekalipun panggilan dan rencana Allah ini tidak terlalu jelas seperti apa nantinya, namun Abraham menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Pada usia memasuki 75 tahun, Abraham berangkat meninggalkan segala kemapanannya untuk mengikuti rencana Allah. Suatu jalan penyangkalan dan bahkan pengorbanan diri yang tidak mudah. Abraham sungguh-sungguh mempercayai Allah dengan segenap hatinya. Mesti mungkin ada pergulatan hebat dalam hatinya sebelum sampai pada keputusan itu. Semua ini dapat terjadi karena Allah sendiri yang berinisiatif menawarkan kasih karunia-Nya kepada Abraham, dan bukan karena kehebatan atau jasa-jasa Abraham. Allah membeberkan rencananya kepada Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, dan bangsa yang dimasyhurkan. Allah ingin agar melalui Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat Allah. Dan Abraham menaruh percaya dengan seutuhnya akan janji Allah itu. Ketika Allah meminta Abraham keluar dari rumah bapaknya di Ur Kasdim dan mengikuti arahan Allah ke satu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya, sementara dia tidak tahu kemana dia akan dibawa oleh Allah, namun dia mendengarkan dan menaati arahan Allah. Kepercayaan Abraham kepada Allah yang menjadi dasar Allah membenarkan dia. Ketika Allah berjanji bahwa dia akan menjadi besar dan termasyhur, bahwa dia akan diberkati sehingga dia dapat menjadi berkat bagi semua orang, dan bahwa keturunannya akan memberkati semua orang, Abraham percaya dan dia terus bergerak sesuai arahan Allah. Abraham pergi dengan sanak keluarganya menuju suatu tempat yang akan Allah berikan kepadanya. Kepercayaan Abraham itulah yang membuat hati Allah berkenan kepada Abraham. Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena kelakuannya atau karakternya, bukan juga karena kekudusannya, namun Allah berkenan kepada Abraham karena iman atau kepercayaannya dan ketergantungannya kepada janji Allah. Dia sangat mempercayai Allah, dan itu terlihat dari semakin lama dia mengenal Allah, semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Saudara yang terkasih, Paulus mempertentangkan antara hukum Taurat sebagai simbol usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran Allah dibandingkan dengan kasih karunia Allah sebagai simbol inisiatif Allah memberi kebenaran kepada manusia. Paulus yang dulunya adalah penganut Taurat sejati, kini menyadari, menerima, serta meyakini Injil sebagai kebenaran yang sejati. Paulus menegaskan bahwa yang berhak menerima janji keselamatan dari Allah bukan mereka yang dilahirkan sebagai keturunan Abraham semata, namun justru mereka yang mau mempercayai janji Allah
dalam segenap hidupnya, sebagaimana Abraham beriman kepada Allah. Abraham bukan lagi hanya sebagai bapa bagi Israel, namun menjadi bapa segala orang yang beriman kepada Allah. Paulus dengan jelas meneguhkan bahwa Allah membenarkan manusia bukan karena kehebatan perbuatannya dan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman percayanya. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk merasa diri layak mendapat hak sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebab hanya karena kasih dan anugerah Allah lah mereka mengalami panggilan itu. Semua terjadi karena Allah sendirilah yang berinisiatif. Allah lah yang menyatakan kasih dan panggilannya. Saudara yang terkasih, ketika berbicara tentang iman, kita mungkin masih sering jatuh dalam cara pandang yang kurang tepat. Dalam kekristenan, iman itu bukan diawali dari kemampuan manusia, tetapi dari kasih dan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan kepada dunia adalah awal dari segala karya penyelamatan Allah. Kasih Allah kepada dunia, itulah yang pertama-tama harus kita sadari terlebih dahulu sebagai dasar. Kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia, itulah yang menjadi dasar percaya kita. Lalu, jika sudah demikian, kemudian biasanya timbul pertanyaan. Jadi, kalau kasih dan kehendak Tuhan yang menjadi pusat, apakah usaha dan perbuatan manusia tidak lagi penting? Kita kan dibenarkan oleh iman. Berarti, asalkan aku mengaku percaya, sudah cukup. Tunggu dulu. Ketika kita berbicara tentang iman, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Iman Abraham adalah respon dari panggilan Allah kepadanya. Sementara panggilan itu adalah panggilan untuk meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumah bapaknya, menuju ke suatu negeri yang entah berada di mana. Titik tolaknya jelas, tetapi tujuannya belum jelas. Abraham diutus untuk pergi dari situasi yang familiar, aman, dan nyaman menuju ke sebuah perjalanan yang penuh misteri. Maka iman itu semestinya membuat kita rela melepaskan kenyamanan. Iman itu yang membuat kita mau setia menapaki perjalanan yang terkadang jauh dari segala rasa aman dan kepastian. Kita mau pergi sebab kita percaya memang benar Tuhan yang memanggil dan memberi penyertaan. Saudara yang terkasih, problem terbesar sepanjang zaman bagi manusia adalah ketidakberdayaannya untuk membebaskan diri dari belenggu dan dosa. Dosa menjerat dan merusakkan relasi yang harmonis baik dengan Allah maupun dengan sesama ciptaan. Manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan meski dengan segenap daya kekuatannya. Mustahil dapat memulihkan kehidupannya. Bahkan di bawah kendali dosa, manusia semakin tidak peduli dengan sesamanya. Dosa membentuk perangai manusia begitu egois dan apatis dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan sebagainya. Sementara agama dan keberagamaan yang dijalani oleh manusia selama berabad-abad kadangkala hanya bersifat ritual seremonial dan kurang menyentuh pada aspek spiritual, yaitu pemulihan relasi. Manusia sudah cukup bangga dengan praktek-praktek agama yang dijalankan dengan sangat legalitas dan kaku, tanpa memperhatikan praktek-praktek iman dan belas kasih. Akibatnya, kehampaan dan kekeringan spiritual terjadi dan menghinggapi banyak umat beragama. Pemulihan terjadi ketika manusia mau merespon dan menerima tawaran Allah di dalam karya penyelamatannya.
Karena kasih Allah yang sungguh tiada terselami dan terukur, Allah berinisiatif memanggil manusia untuk masuk dalam rencana dan karya pemulihan yang telah, sedang, dan akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Manusia dimungkinkan untuk bebas dan dipulihkan ketika mau mengambil sikap hidup seperti Abraham, yaitu dengan kebulatan hati menaruh percaya kepada Allah dan hidup bergantung kepada Allah. Karena kasih, Allah berkenan hadir di dunia dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba yang dengan keikhlasan mau mengorbankan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kasih, manusia berdosa beroleh jalan keselamatan, sebab terbebaskan dari belenggu dosa. Karena kasih memungkinkan segala yang mustahil menjadi nyata. Amin.